Mobil ini memang dimensinya cukup panjang, sekitar 5,2. Wheelbase-nya sekitar 3,1. Tapi yang menarik karena dia sudah dengan rear wheel drive, jadi roda belakang tuh bisa kayak muter sedikit. Dia cuma butuh sekitar 5,4 radius putarnya. Bayangin mobil segede ini cuma butuh itu. Dan waktu itu gue sempat test drive sama brand-brand sebelah. Mobil ini doang yang bisa muter sekali putaran. Dan karena dia sudah support air suspension, dia tuh bisa naik. Sehingga pada saat tanjakan cukup curam, cukup tinggi gitu ya, dia nggak mentok. Termasuk kalau pas lewatin jalan rusak gitu loh ya. Jadi bedanya sekitar 40 juta dibandingin tipe yang Pro biasa. Kita bakal ulas ya, apa aja sih bedanya. Kira-kira worth it gak sih ambil yang Pro Plus ini? Tonton sampai habis makanya. Tapi kalau teman mau nanya lebih lanjut atau mau tesnya bisa langsung hubungi Mas Ayat. Nomor handphone nanti saya taruh di layar, kalau nggak di pin komen aja. Remote-nya sama persis tentunya ya. Ini lock, ya kan? Ini perhatiin ya, tadi kayak turun sendiri ya. Ini unlock, ya kan? Yang ini buat buka tutup pintu sliding door-nya, ya kan? Dipencet lagi, dia bakal nutup lagi. Yang sebelah sini, pencet 2 kali nanti dia bakal tuh tempat chargingnya atau pintunya lagi dia akan ngebuka. Nih, udah support fast charging 10-80%, itu cuma butuh waktu sekitar 20 menit doang dan nutup. Nah, yang ini buat buka bagasi. Dijual 1209. Menurut saya sih ini game changer banget gitu loh mobil ini, apalagi dibekali dengan baterai sekitar 101 kW. Itu range-nya klaimnya WLTP 590 km. Dari Jakarta Semarang tuh nggak perlu ngecas sebenarnya kan. Tenaganya sekitar 235, torsinya sekitar 450 Nm. 0 ke 100 cuma butuh waktu 7,7 detik. Teman-teman bisa lihat dari sebelah sini ya, looks-nya ganteng banget ya. Terus ada DRL nyambung kiri ke kanan, udah ada X-Pilot atau fitur ADAS yang super lengkap. Ada adaptive cruise control. Yang menariknya adalah ketika kalian lagi berkendara, mobil depan pelan, kalian nyalain lampu sein kanan, dia otomatis nyalip sendiri. Itu menarik banget, kayak gue belum nemu di brand lain. Lampu-lampu sudah LED semua, sensor parkir termasuk ada kamera 540, dan ini grill depannya, gak ada grill ya maksudnya. Ini bumper depannya ini sekilas mirip sama apa yo. Ganteng banget ya. Halo Bapak Ibu, salam kenal. Saya Ayat, brand consultant Xpeng Cubic BSD yang berlokasi di Jalan Raya BSD Utama yang berlokasi di dalam Mall Cubic BSD. Di samping saya ada Xpeng X9. Di tipe Pro sendiri harganya 1.169 juta. Dan di tipe Pro Plus itu 1.209 juta. Promo spesial setiap pembelian di Ayat Xpeng Cubic BSD, G6 Pro TDP ringan mulai 133 jutaan, di Xpeng X9 TDP ringan mulai 233 jutaan. Selain itu, kita ada program unggulan cuti angsuran selama 1 tahun, bunga 0% dan instant approval. Untuk Bapak Ibu, di showroom kami menyediakan penjualan. Selain itu, kita ada layanan servis, spare part, dan jika Bapak Ibu tidak sempat datang ke dealer, kita ada layanan home service. Jika Bapak Ibu ingin test drive, kita bantu sediakan unit yang terbaik. Bisa hubungi saya di 0882 9712 2870. Di sini sudah dikasih peredam juga, meskipun mobil listrik dia juga masih butuh kayak air wiper, cairan-cairan gitu dia tetap ada. Terus sedikit edukasi buat teman-teman ya, meskipun mobil listrik dia masih butuh baterai 12 volt. Misalnya baterainya tuh soak, mobil itu juga tetap mogok, nggak bisa dinyalain. Dia tuh kayak cuma buat nge-trigger atau buat menyalain starter awal aja gitu loh. Mobil ini memang dimensinya cukup panjang, sekitar 5,2. Wheelbase-nya sekitar 3,1. Tapi yang menarik karena dia sudah dengan rear wheel drive, jadi roda belakang tuh bisa kayak muter sedikit. Dia cuma butuh sekitar 5,4 radius putarnya. Bayangin mobil segede ini cuma butuh itu. Dan waktu itu gue sempat test drive sama brand-brand sebelah. Mobil ini doang yang bisa muter sekali putaran. Dan karena dia sudah support air suspension, dia tuh bisa naik. Sehingga pada saat tanjakan cukup curam, cukup tinggi gitu ya, dia nggak mentok. Termasuk kalau pas lewatin jalan rusak gitu loh ya. Nah, profil bannya
Dia 235, 50, ringnya 20, cakramnya tuh depan belakang, TPMS juga sudah ada, nggak perlu kalian tanyain lagi. Matchingnya silver sama hitam, terus kameranya tuh banyak banget. Nih, ada emblem Xpeng, kamera 1, 2, 3, total banyak banget ya. Terus gue bawa meteran buat apa? Buat ngasih lihat teman-teman, dia ini set skirtnya tuh setinggi apa ya tuh, hampir sekitar 20 cm, cukup gede. Dan ini kalian bisa tinggiin lagi teman-teman. Dan ini desainnya tuh cakep banget ya, ini warnanya silver ya. Dia tuh warna ada putih, silver, sama hitam. Ini handle-nya tuh kalau misalkan pada saat teman-teman kunci, dia nanti akan nutup dan seamless gitu ya. Dan di sini semakin cakep karena kacanya dibikin full sampai belakang, jadi seolah-olah dia kayak floating gitu loh untuk atapnya. Lubang charger letaknya sebelah kanan belakang dan sudah support V2L vehicle to load, jadi bisa jadi power bank berjalan. Tampak belakang sekilas mirip kayak coupe gitu ya, jadi terlihat sangat futuristik pada saat kita pencet unlock tuh. Ada emblem Xpeng dan lampunya tuh memanjang dari kiri ke kanan. Gila, kelihatan mahal banget ya. Ini kameranya tuh banyak banget. Kalian juga bisa buka dari sini juga. Tuh, pencet 2 kali dia akan ngebuka. Nice. Ini bagasinya cukup gede. Ini ada power outlet dan ini buat naik turunin. Kalau misalkan kalian mau naikin barang atau nurunin kayak gitu. Gue mau demoin cara ngelipet baris ketiganya. Jadi ini ada 2 tombol, kalian pencet barengan ke depan bareng-bareng. Terus lepas. Dia otomatis ngelipet. Pastiin ya, disclaimer ya, tidak ada anak kecil di sebelah situ dan di sini juga tidak ada barang. Kalau ada barang dia nggak bakal bisa nutup rata kayak gini tuh. Lipat kayak gini. Tuh. Dan kalian kalau kayak gini rata, kalian bisa main rebahan, mau naruh kasur juga bisa. Balikinnya gimana mas? Gini aja, tarik dan tahan, dia nanti bakal otomatis balik tuh, lepas gitu aja. Nih sekarang yang kita tes ini berarti tipe yang X9 yang Pro Plus ya mas? Betul. Jadi ini ada pengharumnya yang bisa diatur. Oke. Lah tuas wipernya dari mana ya? Oh dari sini. Yes, gak kelihatan loh itu. Ini saya juga mau tes untuk parkir nanti setelah ini. Mobilnya ini memang aslinya gede banget ya mas ya. Betul. Tapi kenapa pas dipakai nyetir kok dia aja ya mas ya? Saya nggak tahu tenggelam sih. Betul. Gasnya cukup responsif tapi nggak terlalu ngagetin, begitu juga remnya. Jadi remnya juga bisa diatur ya mas ya? Mau Iya, bisa. seberapa sensitif gitu dan segala macam ya? Ada pengaturannya juga. Nah, yang Pro kemarin saya tes untuk parkir bisa. Nah sekarang saya mau tes juga. Harusnya sama ya mas caranya? Harusnya sama. Lepas Lepas aja Aman semuanya. ini? Aman dong. Oke. Kita pastikan aman. Kenceng lagi mas. Ini aman mas? Aman, aman. Oke nih kaki gue udah guys. Oke. Mas. Serem nih. Dia ngedetect langsung Enggak. kan parkingnya. Nggak bakal nabrak? Nggak bakal nabrak. Oke. Oh dia masih maju lagi. Iya, ngelurusin. Lurusin. Nanti kita buktiin ya di luar tuh presisnya apa enggak. Ini nih nggak saya cut nanti. Kita nggak cut. Oke. Terus. Pokoknya dia sampai lurus banget, rapi, baru dia bisa mundur. Nanti ada tulisan parking is complete, selesai. Oke. Mundur. Ini even kalau ada mobil juga bisa? Iya, dia kalau misalnya ada mobil di depan atau sekitarnya dia otomatis berhenti. Baru Oke. ketika mobilnya udah lewat dia bisa lanjut lagi. Oke, sebentar. Gitu. 95 berhenti. Tuas transmisi langsung ke P. Otomatis P. Kita tes untuk kekedapan kabin. Mobilnya sih menurut gue cukup kedap. Dan speaker Sopera itu sebagus apa? Menurut gua speakernya cukup oke, mantap. Terus abekan ini ya, ini yang problem tuh sebenarnya dari handphone gua kadang-kadang kayak gitu. Tapi tadi di handphone yang di mobil yang satu tuh bisa. Pokoknya ini bisa support Apple CarPlay, Android Auto secara wireless. Layar head-unitnya segede gaban. Ini sudah, pokoknya ini prosesornya kenceng banget ya tuh, kenceng banget kan.
Dan ini ada beberapa fitur nih ya, banyak banget setting, maps, jadi dia ada built-in gitu kan. Terus yang menarik tuh adaptive cruise controlnya, dia pada saat kalian nyalain lampu sen kanan, dia bakal ngatur sendiri, menarik banget. Ini bahkan bisa nonton YouTube juga, ya kan, ada DVR atau kayak dashcam gitu. Ini ada kamera 360 juga, bening banget, ya kan, menarik. Terus AC-nya ini dual zone, jadi kalian bisa atur kiri kanan. Ini settingannya. Nah, jadi di sini ada pengaturan, ini ada TPMS, ya kan. Ini banyak banget fitur-fitur window. Jadi kalian selain bisa ngomong, kalian bisa atur secara tuh manual dari sini. Pengaturan lampu juga. Pengaturan seat. Jadi ada pengaturan elektrik sama pijet, ya kan. Jadi driver, penumpang depan, sama ya ini passenger princess. Drive-nya kalian bisa atur eco, standar, sport, individual. Kalian juga bisa atur power steeringnya, brake pedalnya, suspensinya kalian bisa atur ketinggiannya, termasuk comfort atau enggak dan segala macam. Real time assistant ini juga ada, driver assistant ini banyak banget. Forward collision karena dia sudah support X pilot assist. Ini banyak banget teman-teman. Voice assist juga ada. Ini banyak banget asli. Nggak bakal beres nih kalau gue ulas satu-satu. Mendingan kalian test drive. Udah support wireless charger sampai 2 biji di sebelah sini, tempat cup holder, ada konsol yang cukup lumayan gede. Di bawahnya tuh ada kulkas, nanti gue spill ya kan. Terus ini ventilasinya tuh dia metal-metal kayak gini. Nah, yang bedain yang Pro Plus ini ada pengaturan parfum. Di sini ada 3 biji. Yang bedain Pro Plus ini dia ada pengaturan parfum di sini tuh fragrance. Jadi kalian bisa pilih strong, light atau disable, cedar, citrus atau calming woods. Setirnya tentunya teal teleskopik teman-teman, warnanya ini hitam, tapi kalau teman-teman bisa mau nanya nanti sama Mas Ayat aja, Mas interior warnanya ada apa aja gitu kan. Tombolnya minimalis gitu kan, jadi terlihat elegan. Di sini ada pengaturan tuas transmisi, ini ada pengaturan untuk sen sama sekaligus wiper. Di sini tuh hampir gak ada tombol lagi teman-teman, cuman ada buat buka kap mesin. Di sini meter clusternya tuh kecil tapi cukup informatif banget. Dan kalau teman perhatiin di sini tuh semua serba soft touch. Di sini ada apa? Ini ada sensor yang bakal ngebaca kalau mata kalian meleng. Sun visornya di sini ada kaca dan lampu tentunya kiri kanan. Ada tombol SOS, tombol hazard. Terus ini spion dalamnya berfungsi kayak kamera gitu loh. Bahkan ada tempat kacamata. Nih, yang paling beda tuh sebenarnya di sini. Sama persis untuk maju mundur, di sini ada tombol. Joknya ini beda banget dengan yang tipe Pro. Ini Nappa leather, tentunya lebih kelihatan mewah ya kan. Meskipun yang Pro tuh juga mewah, ini lebih mewah lagi, dan di sini duduknya kalian berasa lebih nyaman karena lebih gede, tapi otomatis buat masuk ke baris ketiga agak butuh effort sedikit. Tombol-tombolnya letaknya sebelah sini, jadi di sini kayak ada tombol alat pijatnya, penghangat dan segala macam, termasuk tombol zero gravity. Di sini ada tempat cup holdernya letaknya di sini. Nah, wireless chargernya tetap di sini teman-teman. Nah, ini buat pengaturan electricity dari sini. Tuh, buat buka tutup dari sini. Di sini masih ada kayak tombol-tombol buka tutup, termasuk kayak tirai, termasuk TV juga, ya kan. Dan yang menarik ini loh, safety beltnya dia tuh nempel di jok, jadi kalau ada apa-apa kalian lebih aman. Lampu-lampu LED, ada meja makan juga. Terus ini ada pengaturan AC, ada pengaturan kulkas juga. Tuh, pengaturannya ada di sini teman-teman, buka tutup. Jadi kalian bisa tetap jaga minuman, tetap dingin, jarak kepala cukup oke. Ini joknya tuh memeluk badan kita banget. Sekarang kita praktekin untuk masuk ke baris ketiganya. Ini harus dimajuin teman-teman. Begitu kita pencet ini, dia maju sedikit. Oh, kayak gini. Gitu aja bedanya. Tapi buat duduk memang lebih nyaman dibandingin yang tipe Pro. Meskipun Pro juga menurutku tidak cukup nyaman. Nah, duduk baris ketiga. Orangnya kalau segede saya tuh menurut saya bisa muat 3 orang. Di sini ada tempat cup holder dan ini bisa di reclining sampai kayak gini loh. Gila. Dan hampir rebahan dan. Ini hampir rebahan banget. Hampir rebahan banget. Asli banget. Terus kalian nggak perlu takut kepanasan. Kini ada blower AC di sebelah sini. Tuh. Port Type-C, Type-C. Aduh, kalau kalian misalkan udah nggak punya anak kecil, beli ini aja. Iya, duduk baris kedua juga cukup nyaman. Dan ini di tengah hujan gerimis juga menurut gue masih cukup kedap. Ini lebih mantep lah ya, beda 40 juta. Nah, kalau kalian suruh milih, pilih mana? Yang Pro biasa atau Pro Plus? Sekarang kita tanya sama Mas Ayat ya. Mas Ayat, tapi kalau menurut Mas Ayat, kalau disuruh pilih Pro atau Pro Plus, pilih yang mana Mas?
Tergantung kebutuhan Mas Teguh. Karena kalau misalkan masih memiliki atau punya anak kecil, pasti jauh lebih memilih yang Pro karena space jalan di tengahnya lebih enak. Kayak gitu. Kalau untuk yang Pro Plus itu yang cari kenyamanan seperti lagi nunggu di parkiran atau lagi macet bisa aktifkan zero gravity. Sekarang kita cobain zero gravity. Ceritanya duduk baris kedua lagi istirahat. Dan enaknya tahu nggak apa? Safety belt-nya tuh nempel di jok. Jadi kalau amit-amit terjadi apa-apa kalian lebih safety. Kita pencet gini aja. The second row seats are entering zero gravity mode. Nice. Wah, ini lega banget, bener kata Mas Ayat nih. Lega dan nyaman sambil kalian menatap nih lagi hujan atau pas malam-malam lagi buat menatap bintang ya, nyaman banget ya. Kalau kalian butuh pijat, ini juga ada kursi pijatnya juga ya. Ada penghangat sama pendingin juga ya Mas ya? Ada. Wih, mantep banget. Nah, sekarang kita interview sama salesnya nih. Dengan Mas siapa nih Mas? Saya Ayat. Kita ini ada di mana tempatnya Mas? Cubic BSD. Nah, ini paling teman-teman atau Bapak Ibu yang nonton ini barangkali bingung ya, mendingan ambil tipe X9 yang Pro atau Pro Plus. Kan soalnya bedanya 40 juta kan? Betul. Nah, untuk Bapak Ibu yang masih memiliki anak kecil, untuk akses ke belakangnya lebih mudah, lebih prepare ke Pro. Oke. Nah, untuk yang cari kenyamanannya lebih ekstra itu lebih ke Pro Plus. Tapi sebenarnya lebih laku yang mana atau lebih banyak peminat yang mana sebenarnya? Jujur aja untuk yang lebih laku di Pro Plus. Oh gitu ya. Tapi sebenarnya menurut saya peruntukannya beda. Jadi kayak tadi ya, saya kalau misalnya di Pro itu buat masuk baris 3 lebih gampang gitu Mas ya. Betul, lebih mudah. Tapi duduknya juga sebenarnya nyaman juga. Tapi kalau ini lebih nyaman lagi gitu ya. Lebih nyaman lagi. Nah, kalau antara ini ada lagi nih ya. J6 itu gimana Mas? Peminat masih banyak gak sih? G6 itu peminatnya sebetulnya banyak. Cuma karena di harga segitu ada komparasinya lebih banyak, masih banyak pilihan. Oh kalau ini ibaratnya saingannya kayak ini banyak lah, banyak plusnya gitu ya? Iya, betul. Ada pesan nggak buat Bapak Ibu yang nonton video ini? Untuk Bapak Ibu yang lagi cari mobil Xpeng seperti G6 atau X9 bisa kita bantu di Xpeng Cubic BSD. Yes, segitu aja video kita kali ini. Kalau misalnya teman-teman punya ide konten apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami. Terima kasih buat Mas Ayat dan Xpeng Cubic BSD sudah kasih pinjam mobilnya buat kita tes. Terima kasih, bye-bye.